Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Virjo Riza Kristianto dengan NIM akhir 034 dari kelas Oceanografi A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai modul 3 praktikum gelombang laut, yaitu deformasi gelombang. Deformasi gelombang terjadi akibat perubahan kedalaman, variasi kedalaman, lalu bisa terjadi karena ada penghalang atau rintangan dan juga tabrakan dengan bangunan pantai. Nah, deformasi gelombang terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada refraksi, yaitu merupakan peristiwa berbeloknya arah gelombang akibat datangnya gelombang yang tidak tegak lurus pantai. Lalu hal ini tuh berpengaruh ke tinggi dan arah gelombang serta distribusi energinya. Terjadi saat masuk perairan dangkal akibat arah datang yang tidak tegak lurus jadi ortogonal berbelok agar menjadi seimbang. Lalu yang kedua ada refleksi, yang merupakan pemantulan atau pergerakan tidak beraturan dari energi gelombang dari satu tempat ke tempat lainnya. Gelombang datang dan nabrak pantai bisa merubah arah rambat waktu datang dan terpantul. Besar bangunan dalam memantulkan dinamakan koefisien refleksi. Yang terakhir ada difraksi, yang merupakan peristiwa akibat gelombang datang dan terhalang atau mengenai rintangan sehingga berbelok di ujung rintangannya. Tinggi gelombang ini lebih besar daripada titik di dekatnya. Lalu adanya transfer energi ke daerah tegak lurus dan juga ke daerah yang terhalang. Lalu nilai koefisien difraksi bisa membuat breakwater menjadi lebih efektif atau belum dan meredam energinya. Lalu kita masuk ke gelombang pecah. Gelombang pecah yaitu bentuk dari deformasi gelombang yang lebih ekstrim, lalu dipengaruhi dengan beberapa nilai kemiringannya. Yang itu ada 4, ada spilling. Spilling itu adalah nilai NI-nya kurang dari 0,4. Lalu ada plunging, yaitu nilai NI-nya di antara 0,4 sampai 2,3 yang biasanya digunakan saat surfing. Lalu yang ketiga ada collapsing, yaitu nilai NI-nya di antara 2,3 sampai 3,2. Dan juga yang terakhir ada surging, yang nilai NI-nya lebih besar dari 3,2. Lalu kita masuk ke breakwater. Yang breakwater ini merupakan bangunan pantai yang bertujuan merendam energi gelombang untuk mengontrol erosi dan juga meredam gelombang sehingga melindungi pelabuhan atau bangunan-bangunan di sekitarnya. Breakwater ini sejajar dengan garis pantai dan memperhatikan jarak breakwater dari garis pantai dan panjang breakwater itu sendiri, memperhatikan kondisi di pantai tersebut dan untuk melindungi daerah di belakangnya. Lalu yang breakwater ini ada 3 macam, yaitu breakwater tunggal, yaitu struktur bangunannya biasanya hanya satu dan linear sepanjang garis pantai, mempunyai keuntungan yaitu biayanya lebih murah dan desainnya lebih sederhana, namun mempunyai kekurangan juga, yaitu kurang efektif dibanding bentuk breakwater lainnya. Yang kedua itu ada breakwater lepas pantai, yang dimana ditempatkan di jauh dari pantai, lalu berguna untuk mengurangi gelombang sebelum mencapai pantai. Biasanya itu diletakkan di bagian tengah laut, lalu karena dia lepas pantai jadi bisa terkena gelombang dari 2 sudut, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Lalu yang terakhir ada breakwater celah, yang dimana ada 2 bagian yang berbeda. Yang di tengah ada celah celah di tengahnya itu berguna untuk kapal saat melewati ke arah pelabuhan. Dan dalam membuat breakwater celah ini juga kita harus memperhatikan ukuran dari kapal yang kira-kira akan masuk ke pelabuhan tersebut. Lalu perlu diingat bahwa breakwater di perairan ini dia berguna sebagai menahan gelombang, mengontrol erosi dan abrasi, dan juga menjaga stabilitas struktur garis pantai yang lebih tenang. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.